إلهي سلم الأمة ومن الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة للبدر يا الله. سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad amma ba'du. Baik, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 1 sampai 6. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ayat panjang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan surat Al-Ma'un, berkaitan dengan haknya anak yatim. Makanya saya suruh lanjutkan sampai ayat itu selesai membahas tentang anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata min afsahil lughat. Wassalatu wassalamu ala nutqid dad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah summa syabbaka asabi'ahu aw kama ja'a fil hadis. Alhamdulillah, yang terhormat, yang saya muliakan Sahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan jasadnya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang diterima setiap amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ahli la ilaha illallah. Kemudian kepada para jamaah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini menjadikan Allah ridho kepada kita. Baik, tidak panjang kalam, kita malam ini akan membahas tentang satu surat dalam Al-Quran. Surat ini namanya Al-Ma'un, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita bahwasanya ayat-ayat yang ada dalam surat ini adalah kecaman bagi orang-orang yang meninggalkan syariat agama. Dan ternyata kalau kita memahami arti dari surat Al-Ma'un adalah orang-orang yang tidak mengamalkan syariat agama atau tidak mengamalkan ketaatan kepada ajaran Rasulullah SAW, maka itu disebut dengan orang-orang yang mendustakan agama. Dan orang-orang yang mendustakan agama bukan hanya orang kafir. Orang yang mengaku iman, yang mengaku Islam sekalipun, mereka akan tergolong sebagai orang-orang yang mendustakan agama apabila mereka telah mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingkari dalam keadaan dia mengetahui atau mengingkari dalam keadaan dia betul-betul ada ketidaksengajaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah bertanya kepada kita tentang siapakah orang-orang yang mendustakan agama. Maka di sini dikatakan ara'aita ya Muhammad, ayya Muhammad. Kamu tahu nggak wahai Muhammad? Karena khitabnya untuk Rasulullah. Dan Al-Quran itu diturunkan pasti ada sebab musababnya. Dalam riwayat dikatakan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu karena pada waktu itu ada seorang yang jahil memotong unta, kemudian datang kepadanya seorang anak kecil yang sudah meninggal kedua orang tuanya, dan dia dihardik oleh orang yang motong unta tersebut. Maka di sini dikatakan pada qara Abu Shalih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala nazalat fil As bin Wa'il as-Sahmi. Jadi ayat ini, satu surat ini turun untuk seorang munafik yang bernama Al-As bin Wa'il. Wa qalahu al-Kalbiyyu wa Muqatil, dan Imam Dhahak mengatakan nazalat fi rajulil munafiqin. Jadi ayat ini turun untuk orang-orang munafik.
Apa itu orang munafik? Munafik itu zohirnya mengaku beriman kepada Allah, tapi hatinya ingkar kepada setiap apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Makanya di akhir ayat ini ada fawailul lil musallin. Yang sholat celaka, bagaimana yang nggak sholat? Nanti kita akan bahas. Kemudian Ibnu Jurayj mengatakan nazalat fi Abi Sufyan. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk Abu Sufyan yang waktu itu adalah musuh bebuyutannya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain waqala nazalat ala Abi Jahlin. Ayat ini turun karena perlakuannya Abu Jahal. Maka di sini dikatakan ya, semuanya ulama mufassir ikhtilaf. Mana yang dibenarkan? Maka musababnya adalah ayat ini turun peringatan untuk kita sebagai orang yang mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa hati-hati terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ayya Muhammad. Kamu tahu nggak wahai Muhammad, alladzi yukadzibu biddin? Siapakah mereka yang mendustakan agama? Siapakah mereka yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah melanjutkan, dan ini pertanyaan yang nggak usah kita jawab, ya. Pertanyaan yang nggak usah kita jawab. Ini metode pembelajaran yang efektif untuk mengetahui agar setiap santri itu memahami. Ketika gurunya mengatakan, teman-teman ngaji lo, tahu nggak kalau orang yang bohong tuh yang seperti apa? Maka ada yang jawab begini-begini nih. Kemudian gurunya menjelaskan untuk lebih meyakini. Maka ayat ini diawali oleh Allah dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka khitab pertamanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak kamu wahai Muhammad, siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka di sini kata para ulama, ya, yang pertama orang-orang yadu. Yadu di sini ada dua makna. Yang pertama, yadu itu mendorong. Didorong dia. Ngapain sih kamu? Jadi didorong tanpa kata-kata. Yang kedua, dalam lafadz yadu di sini adalah yadu'ul yatim, mendorong tapi dengan mencaci maki. Ngapain kamu ke sini? Seperti itu. Ya, jadi pertama ada orang yang mendorong tapi dengan tanpa kata-kata. Fadzalikal ladzi yadu'u. Benar? Ada lafadz yadu'u di situ? Fadzalikal, buka Qur'annya, fadzalikal ladzi yad'u. Maka di sini kata para ulama, dalam lafadz yad'u ada dua makna. Yadu yang pertama, dia mendorong tapi tidak dengan kata-kata, hanya mendorong, mengabaikan. Seperti mungkin kita punya sesuatu, kemudian ada orang datang, tapi kita nggak hiraukan dia, namanya yadu tuh. Nggak perhatian sama dia, namanya yadu tuh. Ya, misalnya kita lagi motong ayam, tiba-tiba ada orang datang ngeliatin aja kan. Tapi kita nggak menghiraukan dia, namanya yadu tuh. Itu termasuk bagian dari orang yang alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Ketika kita nggak perhatian kepada orang, apalagi orang muslim, maka kita termasuk bagian orang-orang yang Allah kategorikan dalam ayat ini. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sampai begini, ngapain sih kesini? Nggak jelas kamu, didorong lagi. Maka inilah orang yang paling parah. Jadi dalam ayat ini fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka sudah betul-betul membiarkan, kemudian ada kata-kata yang menyakitkan hatinya orang itu. Jadi double dosanya. Ya. Ketika kita membiarkan orang yang datang kepada kita tanpa ada tegur sapa, maka kita termasuk orang yang sombong, orang yang takabur. Dan sebenarnya sifat sombong itu hanya pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pantas punya sifat sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima imannya seorang hamba yang dalam hatinya ada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, di antara orang yang paling sombong, sesombong-sombongnya orang yang paling sombong adalah ghamtun nas wa bataral haq, merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebaikan. Kalau kita dalam hati ada merendahkan orang lain, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih kuat, maka kita nggak ada bedanya dengan Fir'aun, kata para ulama. Nggak ada bedanya dengan Qarun.
Nggak ada bedanya dengan Haman. Ya, kemudian kita tidak mau menerima kebenaran. Ketika diajak, yuk besok malam kita ngaji plo. Ngapain sih ngajakin gua ngaji melulu? Udahlah masing-masing aja lah. Neraka-neraka gua, surga-surga gua. Nah, orang yang begini pun kata Rasulullah adalah orang yang betul-betul mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian kalimat selanjutnya adalah al-yatim. Ma makna al-yatim? Yatim di sini kata para ulama ada dua maknanya. Yang pertama, yatimun mata abuhu walam yagluhul hulum. Jadi biar tahu nih, nanti para DKM masjid ketika bulan Muharram mana yang harus disantuni, ya. Maka di sini dalam lafaz al-yatim, ya, ada dua. Yang pertama, mata abuhu walam yablughuhul hulum. Ditinggal mati bapaknya sementara dia belum mimpi jenabat. Berarti dia belum balik. Berarti anak dari usia 1 hari sampai dia balik. Kalau dalam fikih, balik seorang laki-laki di usia 13 tahun sampai 15 tahun. Dulu. Kalau sekarang karena sudah banyak handphone segala macam, mungkin di usia 7 tahun sudah balik. Ya. Kemudian yang kedua, wanita usia baliknya kapan? Di usia 9 tahun. Walaupun dia belum keluar darah haid. Maka di sini menurut ulama fikih, wanita balik apabila sudah usia 9 tahun walaupun dia belum keluar darah haid, dari kemaluannya dia sudah dikatakan balik. Berarti baliknya secara usia. Maka makna yatim dalam surat Al-Ma'un yang pertama adalah mata abuhu walam yablughuhul hulum. Mati bapaknya sementara dia belum balik. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan, bahkan dari sahabat Rasulullah yang mulia Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yang dikatakan balik adalah mereka walaupun sudah balik tapi belum ada kemampuan untuk mencari nafkah untuk dirinya. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Lah kalau sekarang ikut pendapat yang kedua, Bang Samun, saya juga yatim gitu. Bapak masih ada? Udah nggak ada, yatim juga. Ya, Ustadz Ghifari yatim juga. Saya ikut pendapat yang kedua aja. Gimana? Ya, yang mereka belum ada kemampuan untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Paham di sini? Maka yang pertama, agar kita terhindar dari kalimat atau dari peringatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita harus senantiasa membawa mereka perhatian terhadap mereka. Makanya Nabi mengatakan, saya nih kata Rasulullah, wa kafilul yatim. Jadi kafil di sini adalah betul-betul kepada mereka yang perhatian. Jadi bukan sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Jadi dia memperhatikan keadaan mereka yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ya, yatim itu baik mati bapaknya atau mati ibunya. Maka tidak ada namanya dalam bahasa Arab tuh yatim piatu. Nggak ada piatunya. Dalam bahasa Arab hanya ada yatim. Tapi kalau kata Sayyidina Ali, laisal yatim man mata waliduhu, innal yatim yatimal ilmi wal adab. Yatim itu bukan mati kedua orang tuanya, kata Sayyidina Ali. Yatim yang sesungguhnya yang harus kita perhatian kepadanya adalah mereka yang tidak punya ilmu hidupnya dan tidak punya adab dalam hidupnya. Itu namanya yatim tuh. Ya. Kalau ada anak di bawah umur tinggal bapaknya tapi ilmunya udah luar biasa, berarti bukan yatim. Ini menurut Sayyidina Ali. Maka agar kita selamat dari peringatan yang Allah berikan dalam surat Al-Ma'un ini, kita harus senantiasa kafil. Apa itu kafil? Senantiasa memperhatikan kehidupannya. Senantiasa memperhatikan apa yang dia butuhkan. Apa balasannya? Kahataini. Seperti ini nih. Fil jannah. Dalam surga seperti ini. Barang siapa
yang ngurusin anak yatim, memperhatikan mereka, maka kahaitaini fil jannah. Seperti ini kata Nabi, sehingga dalam riwayat summa syabbaka asabi'ahu. Kemudian Nabi dengan tangan kirinya yang mulia merapatkan lagi. Begini loh aku dengan anak yatim, dengan orang yang mengurusin anak yatim nih. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, kata Nabi dia ahli surga. Kenapa? Karena dia telah mengurus anak-anaknya. Dan suaminya dia telah meninggal dunia. Jadi, kalau seumpama ada di antara kita seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, kemudian dia sabar ngurusin anak yang ditinggal oleh suaminya tersebut, hasil dari pernikahannya dia, maka dia juga sama seperti orang yang mempedulikan kepada anak yatim. Ya, orang yang peduli kepada anak yatim. Jadi walaupun ibunya sendiri, kalau dia ngurusin dengan telaten, dengan sabar, ini adalah aset besar ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah melalui lisan Nabi dengan dia akan masuk ke dalam surga seperti ini. Kalau seumpama antara jari telunjuk dengan jari tengah dilenggangkan sebegini, masih dekat nggak? Dekat sekali. Kalaupun kita bersama di dalam surga bersama Nabi seperti ini pun masih dekat. Apalagi kalau kita bersama Nabi dalam surga seperti ini. Seperti Mas Ridho setiap Jumat. Coba di sini irfa aidiyakum, angkat tangannya yang sedekah berapapun kepada anak yatim. Enggak usah malu, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang lainnya ini? Nah, kita usaha ya. Karena kata Nabi, orang yang ngurusin mereka ditanggung juga rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man dhamma yatiman minal muslimina hatta yastaghni." Ya, faqad wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berusaha, coba bahasanya Nabi, yang ada usaha untuk ngurusin mereka, maka dalam artian walaupun hanya seminggu sekali. Ya Allah, saya nggak bisa seminggu sekali kayak Mas Ridho. Bagaimana kalau saya per 2 minggu sekali? Silakan. Dhamma yatiman, berusaha loh bahasanya Nabi. Bukan ngurusin, berusaha. Ada keinginan kuat dalam hatinya. Ya Allah, saya pengen seperti dia. Ya Allah, ngurusin anak yatim. Ya Allah, sampai dia tercukupi semua kebutuhannya. Faqad, Nabi mengatakan dengan kalimat qad yang artinya sungguh atau pasti. Faqad wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk ke dalam surga bersamaku. Wajib baginya masuk ke dalam surga bersamaku. Bisa jadi masuk surganya bighairi hisab, tanpa dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, orang yang mendustakan agama dan sanksinya berat. Orang-orang yang ketika diberikan amanah oleh Allah untuk ngurusin anak yatim, kemudian dia mengingkarinya, apa kata Allah? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang dia makan adalah api neraka jahanam. Contoh gini, ada yayasan yatim, ya. Kemudian ada orang donatur ngasih 1 juta, dipakai 100.000. Tinggal 900. Dan si pengurus ini nggak bilang sama anak-anak yatim yang jumlahnya 20. Maka dia sama saja makan hartanya anak yatim dengan zalim. Apabila makan hartanya anak yatim dengan zalim, wa fi butunihim innama yakuluna fi butunihim naro. Yang dia makan kayak nasi, padahal dia sedang nguap 1 bara dalam neraka. Dia sedang nguap 1 bara dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, yub'asu yaumal qiyamati al-qaum. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya min kuburihim, dari kuburnya mereka masing-masing, maka keadaannya berbeda-beda. Ta'ajjaja afwahuhum naro. Ada di antara mereka yang ketika dibangkitkan dari kubur, ternyata mulut-mulut mereka keluar api yang sangat besar dan menyala. Bahkan dalam riwayat, besar apinya itu melebihi besar Jabal Uhud. Maka para sahabat bertanya, orang-orang yang dibangkitkan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di mulut-mulut mereka ada api yang sangat besar. Qala hum, kata Rasulullah, alam taro annallaha innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Emang kamu nggak baca
satu kalam Allah dalam surat An-Nisa yang tadi Ustadz Gipari bacakan. Mereka adalah orang-orang yang ketika bangkit dari kubur, mulut-mulut mereka ada apinya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan hartanya anak yatim. Nauzubillah. Makanya saya berpesan bagi para ketua yayasan atau DKM masjid, usahakan untuk sumbangan anak yatim jangan dicampur-campur. Sumbangannya anak yatim buat 10 Muharraman dapat uang 10 juta, sejutanya diambil buat panitia beli nasi padang. Nauzubillah min zalik. Hati-hati ini. Jadi hati-hati sekali ya. Kita harus senantiasa takut kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka dalam ayat ini yang pertama kali yang mendustakan agama adalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mereka yang mengaku beriman kepada Nabi, tetapi mereka tidak peduli kepada anak-anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian yang kedua, siapakah yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga yang nggak peduli dengan siapa? Dengan orang-orang miskin di sekeliling mereka. Maka Nabi mengatakan, apabila kalian masak sop, banyakin kuahnya dalam fadilah sedekah. Agar apa? Agar setiap tetangga kita bisa merasakan kuahnya tersebut walaupun nggak dikasih dagingnya. Hari ini kita makan sementara tetangga kita dalam keadaan lapar. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yang suruh hadil ummah bidi'afatihim wa ikhlasihim. Teman-teman harus perhatikan, Allah tolong kita tuh bukan karena sholat kita. Sholat kita ini nggak sesempurna apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Tidak seperti sholatnya Abbad bin Bishr. Tadi saya baru baca fadilah amal. Ada seorang muhajirin dengan seorang ansor, diperintahkan oleh Nabi untuk berjaga di satu bukit. Maka Nabi dalam keadaan lelah. Sahabat muhajirin namanya Ammar bin Yasir, sahabat ansor namanya Abbad bin Bishr. Kata Nabi, adakah di antara kalian yang siap berjaga di waktu malam? Maka dua sahabat ini angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Pertama Ammar bin Yasir. Tahu nggak ceritanya Ammar bin Yasir? Yasir dibunuh, direbus hidup-hidup oleh Abu Jahal. Awal-awal Islam. Hari ini kita kenal Islam karena keturunan. Ammar, beliau melihat ayahnya digodok hidup-hidup oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Ketika bapaknya meninggal dunia, di dalam kuali yang sangat besar, air yang putih sudah menjadi darah. Maka kata Abu Jahal, kembalilah kepada agama nenek moyang kamu. Apa jawabannya? Apa jawaban Ammar? Enggak. Saya akan tetap beriman kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Padahal bapaknya sudah digodok. Bapaknya sudah direbus. Maka didatangkan satu lagi siapa? Ibundanya. Kemudian kata Abu Jahal, kalau kamu nggak mau kembali ke agama nenek moyang kamu, ibu kamu akan saya bunuh juga. Saya tetap akan beriman kepada Allah dan saya tidak akan pernah meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Ibunya dibaringkan sama Abu Jahal laknatullah alaih. Kemudian oleh Abu Jahal itu kemaluannya ditusuk dengan tombak yang panas. Bagaimana perasaan kita hari ini mendengar cerita itu? Hari ini kita mengamalkan agama malas-malesan. Sementara para sahabat dulu mengamalkan agama sampai seperti itu. Masya Allah, inilah ceritanya Ammar bin Yasir. Kemudian singkat cerita akhirnya beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kembali ke cerita yang tadi. Ini cerita sholatnya Sayyidina Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir. Kata Sayyidina Abbad, saya juga ya Rasulullah siap berjaga di waktu malam. Padahal kedua sahabat ini sangat lelah, sangat capek. Orang habis perang, maka beliau naik berdua ke atas bukit. Kata Sayyidina Abbad, bagaimana kalau malam ini kita bagi menjadi 2 malam? Menjadi 2 bagian. Bagian pertama, saya berjaga, kamu tidur. Nanti bagian kedua, kalau sudah jam 2:30, sudah jam 1:30,
kamu saya bangunkan. Nanti kalau ada sesuatu yang hampir membahayakan kita, jadi orang yang bangun harus membangunkan orang yang lagi tidur. Abbad bin Bishr, beliau menjaga sambil dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat, ternyata sudah ada musuh yang mengintai dirinya. Dilemparkan anak panah, bus, tembus di badannya, masuk tak. Tapi dengan tenang, santai, dia masih melanjutkan bacaannya. Kemudian beliau membaca surat Al-Kahf. Tidak bergeser atau tidak bergerak sedikit pun. Tenangnya sholatnya para sahabat. Sehingga para ulama mengatakan dalam kitab Muqasyafah Al-Qulub, sahabat itu kalau sholat lebih tenang daripada apa? Gunung yang tertiup oleh angin. Tenang. Sampai akhirnya tembus di badannya Sayyidina Abbad bin Bishr 3 anak panah. Beliau selesaikan sholatnya. Baru beliau beliau cabut sebelum ruku dengan tenang, ruku dengan tenang, i'tidal dengan tenang, sujud dengan tenang. Kemudian beliau baru membangunkan Sayyidina Ammar bin Yasir. Ketika Sayyidina Ammar melihat keadaan tubuhnya yang begitu berlumuran dengan darah dan di sampingnya ada anak panah, maka Ammar bin Yasir mengatakan, kenapa engkau tidak bangunkan diriku? Enggak, ketika aku lagi dipanah, aku dalam keadaan sholat. Maka enggak pantas buatku membatalkan sholatku karena cuman sakit yang anak panah yang ada di tubuhku ini. Enggak pantas buatku. Hari ini kita gara-gara nyamuk batal sholat kita. Keingatan Allahu Akbar, ya Allah, kunci motor belum diambil, batalin sholatnya. Tapi para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat tidak seperti itu. Masya Allah, inilah ceritanya para sahabat tenang dalam sholatnya. Maka beliau mengatakan, yang lebih ajib lagi apa? Aku membatalkan sholat, aku menyelesaikan sholat bukan karena aku takut mati, tapi karena takut perintahnya Nabi tidak aku tunaikan. Jadi aku menyudahi sholat bukan karena takut mati. Para sahabat itu nggak ada yang takut mati, rindu dengan kematian. Sehingga kita mengetahui bagaimana syairnya Bilal bin Rabah, ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizba. Besok saya akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka seorang sahabat ketika Sayyidina Bilal hendak menjelang wafatnya, keluarganya semua menangis. Maka Bilal marah-marah, ngapain kamu menangis? Ngapain kamu menangis? Nggak usah ditangisin saya. Saya besok akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemarin saya dapat kiriman video dari Temboro. Usia 18 tahun. Baru beres sholat zuhur, baru hataman 29 juz. Lagi makan sama teman-temannya. Kemudian pas cuci tangan meninggal dunia. Yang dia lagi makan sama temennya itu lagi nyuciin tangannya, tiba-tiba jatuh gubrak gitu. Masya Allah, orang Masamba, orang Sulawesi. Maka dari situ bikin statusnya, dia tadi baru hataman 29 juz, ternyata dia simpan 1 juznya buat setoran sama Nabi dalam kubur. Coba, mati yang kayak gitu yang harus kita rindukan kayak gitu tuh. Ini bukan cerita bohong ini, baru kemarin, hari Ahad kemarin lah meninggalnya. Masya Allah, bahkan tempat hatamannya dia pun belum selesai diberesin. Masih 29, kurang 1 juz lagi berarti juz ammah. Nah, dia seletoran 29 juz, sholat duhur, kepotong sama sholat duhur, kemudian dia makan siang sama teman-temannya karena dia habis hataman, pas lagi cuci tangan, gubrak meninggal dunia. Itulah mati yang kita rindukan. Nah, maka agar kita mendapatkan mati seperti itu ya kita harus beramal. Jangan sampai kita mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan kita nggak peduli dengan mereka. Dan tadi saya bilang, Allah tolong kita tuh bukan karena tahajud kita, teman-teman. Allah tolong kita tuh bukan karena baca Quran kita, teman-teman. Ini kata Nabi, Allah tolong kita karena mereka loh yang sedang lapar hari ini, belum makan. Hari ini kita buang-buang makanan, sementara di luar sana banyak orang yang hari ini belum makan. Ya, kadang-kadang suka lihat status teman yang Gojek, ya Allah, dari subuh sampai jam 11 belum ada orderan. Masya Allah, itu yang harus kita perhatikan, mereka-mereka itu loh. Mereka-mereka itu yang dengan sebabnya Allah tolong kita.
Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berdoa, Allahumma khsyurna fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan Muhammad bersama orang-orang miskin. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi doanya Nabi. Ya, mungkin kita nggak bisa seperti itu. Tapi nggak perlu diaminin ya. Doa Nabi yang maksur nih. Ya, jangan ada yang amin. Takutnya kalau ada yang amin dikabul sama Allah. Apalagi lagi ngaji lagi nih. Rasulullah SAW beliau senantiasa berdoa, Allahumma ij'al ali Muhammadin kifafa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kata Nabi Muhammad ini, hidupkan Muhammad dan keluarga Muhammad dalam keadaan miskin. Kemudian wafatkan Muhammad dalam keadaan miskin. Bahkan dalam riwayat yang lain, kumpulkan Muhammad bersama orang-orang miskin. Tetapi miskin yang bagaimana ini? Miskin yang dia sabar dan dia qanaah. Kemarin saya ngaji Gus Yusuf Ahad 2 minggu lalu, beliau katakan orang-orang miskin nanti ada juga yang mereka dibangkitkan bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Namrud. Padahal mereka miskin, punya keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibuka otaknya itu adalah apa? Cita-citanya seperti cita-citanya Fir'aun. Mengejar dunia tapi nggak dapat. Itu yang seperti itu. Terus bagaimana dengan dalam kitab Muntahab Ahadits ada Nabi mengatakan orang yang miskin dia akan masuk surga lebih dulu. Kenapa? Karena cita-citanya tidak tercapai ketika di dunia. Kalau kata Gus Yusuf, itu bagi mereka yang sabar dan tidak ngoyo. Ya, udah tahu gajinya cuma 2 juta. Dia beli iPhone, dia beli motor Ninja. Wah, pokoknya apa yang dibeli sama si fulan dia beli juga. Nah, yang kayak gitu tuh yang nggak dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika antum sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seperti ini, qanaah aja udah. Makanya kata Gus Yusuf, orang yang mencari dunia, maka dia ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak akan pernah dapat. Karena memang sifatnya dunia itu kalau dikejar dia akan kabur. Sehingga ketika dia tidak dapat, ada kecewa dalam dirinya. Yang kedua, kalaupun sudah dapat, pasti nggak cukup. Dan itu sudah nas Rasulullah SAW. Manusia ini ketika mendapatkan harta satu, dia akan kepada harta yang berikutnya. Terus berikutnya sampai kapan? Sampai badannya tertimbun oleh tanah. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang cinta dunia, berlebihan terhadap dunia, maka dia akan panjang angan-angan. Orang itu kalau sudah panjangnya angan-angan, maka segala cara akan dia usahakan. Dia maling, dia korupsi, dia menipu. Kenapa? Karena panjangnya angan-angan. Sehingga beliau mengatakan, orang yang cinta dengan orang yang punya beda. Ada orang punya tapi nggak cinta. Tapi ada orang cinta dan dia nggak punya. Jadi seperti itu. Harus kita pahami. Ada orang yang punya tapi nggak cinta, biasa aja. Aman lah, udahlah. Sayyidina Utsman, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ridho Nurul Adityawan. Dia punya, tapi dia nggak cinta. Tapi ada orang yang cinta tapi nggak punya, ini yang bahaya. Ya, dia cinta tapi dia nggak punya. Wah, dikit-dikit ninja. Itu ada loh di rumah saya. Orang yang gilanya seperti itu. Sampai akhirnya gara-gara dia pengen mendapatkan itu dan dia malas kerja, minum pil anjing, akhirnya kemana-mana ketawa sendiri. Ini kata Gus Yusuf ini. Orang yang punya belum tentu cinta, ya. Orang yang cinta belum tentu punya. Yang parah itu kata Gus Yusuf adalah orang cinta tapi nggak punya itu. Itu yang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah di belakangnya Qarun, di belakangnya Fir'aun. Dan ini kata Gus Yusuf adalah hadis sahih. Hati-hati kita ini. Maka kita harus peduli kepada mereka-mereka yang mereka Masya Allah nggak punya, kehidupannya susah, ya. Maka ini kita harus senantiasa pedulikan mereka. Kalau bisa, ya. Makanya kemarin jadi ini berkaitan sekali ya dengan minggu kemarin dengan minggu sekarang.
ayat ini ya, ayat kemarin dengan surat ini berkaitan sekali. Ya ayyuhalladzina anfiqu mimma razaqnakum. Hai kalian yang mengaku beriman kepada Allah, anfiqu, infakkanlah sebagian harta kalian. Allah nggak minta semua, teman-teman. Kalau antum punya 100 juta, nggak perlu dikasih 100 juta. Kalau masih maknanya sedekah, bebas kok antum. Kalau masih maknanya infak juga bebas kok, tidak ada batasnya. Benar. Tapi kalau maknanya zakat, maka ada ketentuannya. Langsung Allah yang menentukan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah. Makan secukupnya, tapi jangan israf. Diatur kita hidup ini sama Allah. Ya, diatur sama Allah. Makanya dalam riwayat itu, dalam kitab Nawawi Hibat dikatakan innama man halaka man qablakum innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Ya, kehancuran umat-umat terdahulu itu 3. Yang pertama, bifudulil kalam, banyaknya ngomong, nggak ada manfaatnya, dikit-dikit ngomong. Mending kalau ngomongnya kayak Amir Andi, dikit-dikit dakwah, itu aman. Ini ngomongnya nggak jelas, bikin lucu, ya. Orang tadinya nggak mau ketawa, gara-gara dia ketawa jadinya. Dan dibuat-buat, nauzubillah min zalik. Ya, la khaira fid dunya wala khaira fil akhirah. Wala khaira fil akhirah. Kata Imam Nawawi, nggak ada kebaikan dunianya, nggak ada kebaikan akhiratnya. Ngomongin catur, ngomongin bola, ngomongin slot, apalagi. Terus yang kedua, ya pokoknya aman lah, pokoknya banyak ngomong. Nah, padahal ngomong itu baik. Bagi siapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Terus wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kita diperbanyak ngomong. Kalau ngomongnya agama, itu Amir Andi. Kalau udah ketemu orang baru sampai besok. Buktinya Pak Bambang dapat tuh, pancing lagi. Mana Pak Bambang itu? Mana? Nah, ada Pak Bambang tuh, Masya Allah. Si Aji yang tadinya nggak masturah, targib terus jadi masturah. Itu ngomong yang bermanfaat. Tapi kalau ngomong nggak ada manfaatnya, Allah benci. Hancur hidup antum. Ya, makanya Rasulullah sedikit bicara, tapi banyak amal. Nabi itu gitu. Sedikit bicaranya, tapi amal actionnya banyak. Hari ini kita banyak omong, tapi nggak banyak amal hari ini kita. Yang kedua, wafi budulit to'am, banyaknya makan. Ya, banyaknya makan itu, orang kalau sudah banyak makan itu akhirnya timbulnya rasa malas. Orang tuh kalau sudah malas akhirnya nggak bisa amal. Dan disebabkan, kata Imam Ghazali dalam Ihya itu, orang tuh kenapa malas? Karena banyak makan, banyak minum. Makanya Nabi itu nggak pernah makan selama hidupnya lebih dari 3 kali dalam sehari. Nabi itu, ya. Kalau kita tadi pagi saya di puncak makan lontong, ya. Terus jam 10 sampai Jakarta mie ayam. Habis duhur tadi soto. Terus tadi jam 3:30 habis asar seblak sama istri. Astagfirullah. Tadi lapar lagi tadi. Tempe aja habis 4 tadi. Kacau kan? Wafi, enggak, insya Allah nanti enggak lah ya Mas ya. Wafi budulit to'am. Yang ketiga yaitu apa? Banyak tidur. Banyak tidur. Ibunya Sayyidina Luqman berpesan kepada Sayyidina Luqman, la tuksirin nauma fil lailah fa inna kasratan nauma fil lailah tuksirul faqr yaumal qiyamah. Hei kamu, jangan banyak tidur apalagi di waktu malam. Karena sesungguhnya banyaknya tidur di waktu malam mewariskan kefakiran antum pada hari kiamat. Bukan sekarang ternyata fakirnya, hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Orang-orang kaya hari kiamat dia miskin. Fakir, kenapa? Oh, orang-orang bangun tidur, antum masih ngorok. Padahal kata para ulama, barang siapa man talabal ula syahiral layali, barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, maka hendaknya dia bangun di waktu malam. Dan waktu malam itu Allah turun, Pak, Ibu. Kapan itu? Mulai 1/3 malam, 1:30 tuh Allah turun. Bila kaifin wala misal ya tentunya.
Tidak bagaimana dan tidak seperti apa. Yang penting udah Allah turun aja. Allah menurunkan rahmatnya. Allah berfirman, hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Ayo bangun dong. Siapa yang mau cari kemuliaan? Bangun sekarang. Jangan tidur aja. Ya. Kalau kita tidur, kalau kita bangun tidur 1:30, itu ada orang Ambon udah nangis-nangis di pojok masjid. Kita bangun 3:30, dia masih nangis. Bangun jam 4, dia udah tidur lagi. Kenapa? Karena tidur setelah sahur sunnah. Tidur setelah sholat tahajud sunnah. Benar. Nabi itu malam-malam itu menangis kepada Allah. Kalau sudah mau waktu subuh, beliau tidur lagi, istirahat. Bahkan dalam kitab Bukhari dikatakan setelah azan, kemudian qobliyah subuh, kemudian tidur miring sebentar. Itu diajarkan oleh Imam Bukhari. Itu kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidurnya nggak usah lama-lama, begini aja. Jadi kan habis azan, la ilaha illallah, baca doa azan, kemudian sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Jangan tinggal tuh qobliyah subuh tuh, ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada, bukan sama dengan, daripada dunia dan seisinya. Itu kata Nabi. Lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Lebih baik daripada kekayaan orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau kita mengerjakan qobliyah subuh. Setelah qobliyah, tidur begini sebentar aja. Jadi tidur. Coba antum praktek. Coba tidur setelah qobliyah subuh. Ayo. Kameranya ke situ boleh. Begitu. Atau tangan kanannya ke atas, begitu. Begitu. Begini aja, tapi nggak usah merem. Kalau merem ya batal. Kenapa? Karena perkara yang membatalkan wudu ada 6. Di antaranya wan naumu min ghairi hayatin, yaitu tidur yang sudah sampai melewati batas. Akalnya sudah lewat. Jadi gitu sunnah tuh. Alhamdulillah kemarin habis ngaji itu, pas subuh-subuh saya lihat, waduh, pada Al-Maidah pada ngamalin semuanya. Terus orang yang nggak ngaji, ini ajarannya Ustadz Muhammad Mutawalli ini aneh-aneh lagi nih katanya. Makanya dia nggak ngaji. Kalau ngaji kan jadinya paham. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita harus peduli kepada mereka yang miskin. Terus apa lagi? Fawailul lil musallin. Yang dimaksud di sini adalah tilkas salatul munafik. Kata Rasulullah, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Bagi mereka siapa yang salat, yang dikatakan orang yang salat tetapi masih dalam keadaan Allah murka kepadanya, alladzina hum an salatim sahun. Qala Imam Qurtubi, dalam kitab Qurtubi saya bawa ini, alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Parah nggak? Orang yang mengerjakan sholat tapi sudah keluar dari waktu sholat itu. Tarah sampai akhirnya waktunya kelewat. Akhirnya dia mengqadha sholatnya, menggabungkan 2 waktu sholat. Nabi bersabda, man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad atababam min abwabil kabair. Barang siapa yang menggabungkan 2 waktu sholat tanpa adanya uzur, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa besar dan namanya tercatat dalam neraka jahanam. Menggabungkan 2 waktu sholat, zuhur sholatnya di waktu asar, padahal boleh kalau dalam safar. Pak Ustadz, apa sih syaratnya jamak qashar itu? Kalau qashar, syaratnya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. 1 dalam fikih. Yang kedua, perjalanannya sudah melewati 2 marhalah atau 83 kilo.
Sebagian ulama mengatakan 81 kilo. Untuk lebih hati-hatinya kita ambil yang paling banyak. 83 kilo. Yang ketiga, tidak berubah niatnya di tengah perjalanan. Kalau seumpama Bang Samun sama Ustadz Gifari pengen pergi ke Surabaya, di tengah jalan dia mampir ke rest area. Tiba-tiba ngelihat di situ ada warung kosong. Ngelihat duitnya, wih lumayan nih duit nih. Ada handphone ngegeletak di situ. Diambil tuh, maka batal syarat sahnya qashar. Kenapa? Karena merubah niat dalam safar. Jadi betul-betul niatnya harus betul-betul tanpa maksiat. Kalau jama nggak usah ada, syaratnya nggak usah repot-repot. Jama itu enak. Ketika antum susah dalam mengerjakan salat, maka boleh dijama. Bang Ogi ini sekarang dari sini ke Condet, dari sini ke Jatiwaringin. Berangkat dia jam 5:30 sore. Macet parah tuh di Grogol. Macet parah tuh di Mampang, ya pokoknya di lingkar dalam. Masya Allah. Masuk waktu sholat maghrib. Nggak mungkin dong kalau dia keluar tol. Nggak mungkin juga dong kalau dia sholat dalam kendaraan. Maka azam dalam dirinya, ya Allah, saya nggak bisa sholat. Maka saya ingin menjamak sholat saya. Yang penting, Bang Ogi sebelum sampai ke rumah, dia sudah sholat. Misalnya rumahnya di Jatiwaringin, ya, RT 13 misalnya. Maka sebelum sampai RT 13 atau kelurahan, dia sudah cari masjid. Sholat dulu di situ. Contoh, kayak Mas Ridho nih, rumahnya di sini nih, BPPT. Maka dia baru pulang dari perjalanan yang singkat lah. Anggap dari Halim. Dari Halim ya, macet, padat, merayap. Nggak bisa nih sholat. Maka sebelum sampai BPPT, cari dulu masjid terdekat. Boleh sholat. Kalau sudah sampai sini, maka tidak bisa makan enak dalam agama ini. Bahkan dalam riwayat dikatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi uzrin wala maradin wala safarin. Tapi ini nggak boleh dijadikan dalil. Nggak boleh dijadikan dalil. Dalam fikih ada hadis. Nabi pernah menjama sholatnya nggak ada uzur. Jangan dipakai dalil ini. Bang Iqbal kemana nggak kelihatan? Kemarin habis ngaji plok. Katanya sholat boleh dijamak, Nabi aja pernah ngejamak kok. Nabi nggak jamak, Nabi jamak tanpa adanya uzur, tanpa adanya safar, tanpa adanya sakit, tanpa adanya ketakutan. Takhis li Rasulillah, itu takhis untuk Nabi, bukan untuk Mas Ridho. Kalau buat Mas Ridho ya jadi neraka kalau gitu. Ngawur namanya. Bener nggak? Kadang-kadang ada keadaan-keadaan yang Nabi wajib kerjakan, kita nggak kerjakan. Sholat duha tuh buat Nabi wajib loh. Antum kalau pengen jadi Nabi, berarti harus mewajibkan sholat duha. Sholat tahajud tuh buat Nabi wajib. Ya, buat Nabi. Masya Allah, betul-betul ini. Jadi ada keadaan-keadaan yang memang buat kita sunnah, buat Nabi wajib. Seperti Nabi beliau lupa. Ya, beliau lupa ketika sholat duhur 2 rakaat. Di belakang ini nggak ada yang berani komentar. Waduh, ini apa ada ayat baru turun ya? Kok Nabi sholat 2 rakaat? Maka ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, hari ini sholat diringkas saja di 2 ya? Loh, emang sholat saya 2 ya? Iya, tadi 2. Saya kira tadi Jibril turun. Udah mulai sekarang sholat duhur 2 rakaat. Wah, itu kesenangannya siapa ini? Hawariyun. Kesenangannya anak ngaji, apalagi Mas Arifin senang banget. Mantap, sekarang sholat duhur 2. Tapi Nabi melanjutkan tanpa niat ulang. Buat kita nggak bisa. Kalau buat kita, apalagi sudah berbicara di luar sholat, maka batal sholatnya. Allahu Akbar. Lupa, batal. Kayak kuku waktu sholat subuh. Imam lupa baca apa namanya? Baca surat. Dia mungkin ingat lagi sholat subuhnya, antuk dia nih kayaknya. Sholat subuh antum ya? Nah, sholat subuh. Itu Mas Iwan baca wasyamsi waduhaha wal qamari idza, lupa berbicara di luar bacaan salat batal. Bergerak 3 kali dalam satu rukun membatalkan salat. Ada najis batal. Kemudian hati kita tidak tawajuh ke arah kiblat juga batal. Coba saya mau tanya, orang salat dengan kaniyuk batal apa enggak salatnya?
Tunggak tengok sholatnya, batal nggak? Yang batal angkat tangan. Batal. Yang batal angkat tangan, yang batal. Harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Ustaz Kifari, batal apa enggak? Batal kalau lebih 3 kali. Hah? Bisa 3 kali. Enggak kalau tengok gini kan. Atau enggak gini, atau enggak matanya gini. Enggak batal, Pak. Yang batal tuh kalau Bapak badannya berpindah posisinya dari arah kiblat. Itu harus paham kayak gitu-gitu tuh. Ya. Kalau ada orang sholat begini kan, ada anak bercanda di depan. Batal nggak begitu? Hah? Angkat tangan, yang batal angkat tangan. Yang batal angkat tangan. Berarti dia kan melakukan sesuatu di luar sholat. Sholat maghrib nih. Mamas, Mamas, kemudian Dede, Lais, Daniel, Torik bercanda depan. Itu masuk gini. Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu di luar gerakan sholat. Apa lagi? Hati-hati. Ya. Hati-hati. Biasa ada ngediemin anaknya gitu lagi bercanda. Nah, itu sebagian ulama gerakan itu yang penting masih ringan nggak apa-apa. Oh, saya gini tadi. Sujud terus. Ya, itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya, jangan. Jangan. Injek kakinya anak kecil ya, kan dia. Aman. Aman. Itu aman. Tapi ada ulama yang nggak jadi masalah. Ya, ada ulama yang nggak jadi masalah. Ada ulama yang tidak mempermasalahkan. Ya, makanya kalau bawa anak ditatar tuh kayak Mas Rino. Kamu sini, kamu di sini. Nah, gitu kan. Ini kadang kita anak masuk, bos, udah lari kemana-mana gitu. Sampai orang sholat diliatin begitu kan. Udah gitu bawa handphonenya diambil, batal sholatnya orang itu jadinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Di antara tandanya orang munafik tuh Allah mengatakan wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Mereka tuh kalau sholat males, berdirinya males. Pengennya dilihat orang, yuraunan nasa. Sholatnya pengen dilihat orang. Jadi kalau waktunya barame orang semangat sholatnya. Tapi giliran nggak dilihat orang, males. Yuraunan nasa wala yazkuruna illa wala yazkuruna Allah illa qalila. Tidaklah dia berzikir kecuali hanya sedikit. Yang kemarin saya sampaikan, giliran waktu rame, astagfirullah, minum tuh Allahu Akbar. Ntar giliran di kamar, pakai tangan kiri, berdiri lagi. Kencing berdiri, ya, Insya Allah. Diusahakan Insya Allah ya. Padahal Nabi mengatakan, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu sekali-kali minum dalam keadaan berdiri. Walaupun memang ada pendapat yang membolehkan berdiri ketika misalnya dalam keadaan yang amat payah ya. Jadi Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri ketika waktu itu dilihat oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi alangkah baiknya kata Nabi ya minum dalam keadaan duduk. Nah kalau minum air Zam-Zam bebas, nasyitum, silakan terserah antum mau minum keadaan berdiri, mau dalam keadaan jongkok dan duduk silakan. Karena syariba Zam-Zam qa'iman wa syariba Zam-Zam qa'idan. Rasulullah minum Zam-Zam dalam keadaan berdiri, terkadang minum juga dalam keadaan duduk. Fawailul lil musallin. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang kalau sholat malas dalam sholatnya. Ya, maka di sini dikatakan kalau beramal mereka itu inginnya dilihat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam riwayat dikatakan mana ini? Wa takhiru sholati an waqtiha yahtamilu tarkaha bil kulliyah. Au sholataha ba'da waqtiha syar'an. Nunda, waktu sholatnya ditunda, tar sampai akhirnya lupa, nauzubillah min zalik. Kemudian selanjutnya lagi yaitu lam yarju khairun min sholatihi wa in tarakaha lam yakhaf rabbahu. Jadi meninggalkan sholat betul-betul nggak ada ketakutan kepada Allah.
Ya, orang tuh kalau meninggalkan sholat kok biasa aja hatinya, berarti imannya nggak ada. Karena Rasulullah mengatakan yang dikatakan punya iman adalah idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kebaikanmu membuat kamu bahagia, itu namanya iman. Kemaksiatanmu membuat kamu susah, itu namanya iman. Ya Allah, malam ini kita mau berangkat ke Kuningan. Bagi teman-teman yang nggak ikut ke Kuningan tuh dalam hati, ya Allah, kenapa saya belum Allah pilih, Engkau pilih? Itu namanya iman. Kalau di dalam hatinya, biarin aja lah, ya kan, biarin aja. Itu kan cuma metode. Namanya itu nggak punya iman. Mungkin bisa jadi seperti ya, masya Allah. Terus apa lagi? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Di sini kata para ulama, aing la ahsanu ibadata rabbihim. Jadi tidak menyempurnakan ibadahnya, bahkan dia mencegah orang untuk berbuat baik. Ya, dia nggak berbuat baik. Yang lebih parah lagi, dia mencegah orang berbuat baik. Nauzubillah min zalik tuh, ya. Jadi ada orang berbuat baik dia cegah, nauzubillah. Ada orang yang pengen buat amal tuh dia ledekin. Ngapain sih lu? Nggak usah jos-jos deh dalam amal. Bukannya jos-jos, gue pengen setiap amal gue ini Allah pandang. Ya, bukan jos-jos dalam amal. Ya, maka kita mudah-mudahan Allah keluarkan dari sifat-sifatnya orang munafik, dan kita Allah keluarkan dari orang-orang yang mendustakan agama. Di antara mendustakan agama itu adalah la yakhafu iqabahu, tidak takut dengan azab Allah. Dulu kan ada artis yang ngomong, gue mah biarin neraka juga, gue biarin. Ketemu sama teman-teman gue di neraka. Itu dalam kitab Safina, dalam kitab apa namanya, dalam kitab Kasifatus Sahabat saja, kalau dalam beberapa riwayat kitab itu, orang yang meremehkan azab Allah itu bisa murtad. Hati-hati ya. Mana buktinya gue riba biasa aja, gue tiap hari gonta-ganti perempuan, zina biasa aja. Belum lu ya. Nanti Allah mah nanti kalau antum nggak taubat, baru nanti Allah Subhanahu wa taala azab antum. Semoga Allah pahamkan kita dalam agama. Apa ini Mas? Ya, baik. Siap. Baik, jadi ya mungkin cukup sekian dari saya, dan jangan kemana-mana dulu. Nah, kita dengarkan bayan hidayah dari Ustadz Abdul Ghani 10 menit. Waktu dan tempat falyatafaddal mashkura. Diserahkan Ustadz Abdul Ghani. Kita mau pembekalan buat berangkat ke Kuningan. Pokoknya bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilatan wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Saudara sekalian yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita mau kedua di jalan Allah. Ini adalah perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasilah yang terbaik. Tadi ayat kita bacakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Dan jalan untuk bertakwa ini mengikuti wasilah. Wasilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang kita minta, dengan Nabi sedikit syuhada sholihin. Dengan cara wajahidu fi sabilillah. Inilah jalan untuk mendapat kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Islam ini mulia dengan jihad. Jihad mendidikan kalimat Allah. Bukan jihad dalam zahir perang, bukan. Jihad dulu itu untuk mendidikan perang itu akan terjadi kalau ketika dilawan dalam mendidikan kalimat Allah. Ada penentangan, sehingga tawaran nanti dikasih lagi beberapa tawaran, bayar jizah, melawan baru boleh diperang.
diperangi. Nah, sekarang ini bukan, kita jihad untuk bagaimana meninggikan kalimat Allah dengan niat bagaimana menyempurnakan iman kita, amal kita. Karena iman ini nggak bisa didapatkan dengan duduk di sini nih. Ibu bapak sekalian, ngaji-ngaji nggak dapat iman, dapat ilmu. Wallahi tidak ada jaminan untuk dapat iman, dapat ilmu. Jaminan iman kalau semua siap untuk mujahadah. Karena iman itu Allah berikan bagi orang yang punya keinginan untuk buat usaha. Kalau dia ada punya keinginan, maka Allah buka jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia sungguh-sungguh, barulah di situ Allah buka hidayah. Kadang-kadang dalam ilmu ngaji seperti ada ikut-ikutan. Perempuannya ikut-ikutan supaya bisa dilihat jilbabnya mahal, bibirnya bagus. Iya. Nah, bapaknya pun sama juga, atau mungkin makanannya enak. Karena itu Allah buka hidayah tergantung niatnya, kesungguhan niatnya. Di situ nanti Allah akan beri dia hidayah. Maka itu ibu bapak sekalian, bagi suaminya atau teman-teman bapak-bapak yang mau keluar ini sebenarnya perintah, perintah, sekali lagi perintah. Dan ini jalan. Kul hadhihi sabili, inilah jalan. Nah, semua ulama, ini ada Ustaz Adud, ini ada ulama Kiai Gifar. Semua ulama sepakat tidak ada satu nabi dalam usaha iman duduk di atas mimbar. Tidak ada satu nabi duduk begini buka-buka kitab. Semua sepakat. Kalau ada yang mengatakan nabi duduk buka kitab, pendusta. Semua nabi mendatangi manusia, meninggalkan keluarga demi meninggikan kalimat la ilaha illallah, sampai dikatakan gila. Apakah kami mengikuti orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak punya apa-apa? Gila. Bukan sihir, pendusta. Tidak pantas untuk kami mendengar kata-kata kalian. Kayak gitu. Baru Allah datangkan iman, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, diikuti oleh sahabat. 2/3 dunia tunduk di bawah kaki sahabat. Bukan karena salat sahabat, bukan karena zikirnya sahabat, bukan karena sedekahnya sahabat, bukan karena hajinya sahabat, karena geraknya, perjuangan sahabat. 2/3 dunia tunduk di bawah kaki sahabat. Allah. Palestina sekarang, kalau zaman sahabat pagi sore menang, sore pagi menang. Kenapa berpuluh-puluh tahun? Turun temurun. Karena amal untuk menarik pertolongan Allah tidak dibuat oleh umat ini. Allah. Dan ini masalah umat, bukan masalah Palestina, masalah umat. Umat sudah salat, tapi ini bukan amal untuk menarik pertolongan. Ini untuk menarik pertolongan buat diri sendiri, pribadi. Doa, zikir, istighosa, semua untuk diri pribadi. Tetapi menarik umat, dia harus buat amalan umat. Apa amalan umat? Jihad fisabilillah. Apa itu? Dakwah. Baru nanti Allah akan tolong ini umat. In tansurullaha yansurkum. Maka alhamdulillah kita mau keluar ini, luruskan lagi niat kita. Bukan mau jalan-jalan nih, oh ada Mas Ridho ini, enak kita temani Mas Ridho, makan enak. Bukan, luruskan niat lagi, niat-niat yang busuk. Karena dalam dakwah tertib yang susah, tertib membawa niat yang salah. Dunia di dalam dakwah, ini tertib yang busuk, rusak. Luruskan niat kita. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau keluar 3 hari. Pertama, luruskan niat. Kedua, bukan mau jalan-jalan, tapi mau niat cari ridho Allah. Caranya gimana? Illal ladzina tabu. Maka niat untuk tobat. Tobat selama ini kita tinggalkan usaha dakwah. Kita udah salat, puasa, pulang balik haji sekian kali, bangun pesantren merasa udah hebat. Padahal mah belum. Dibandingkan dengan orang keluar sesaat saja, tidak akan menandingi amalan orang yang keluar jalan Allah walaupun sesaat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente puasa, ente zikir, ente haji, ente salat, sampai itu orang datang tidak akan sama. Apakah sama orang yang duduk di rumah dengan orang yang keluar jalan Allah? Tidak akan sama. Kan Al-Quran. Maka luruskan niat. Taubat dan mau usaha bagaimana sempurna agama dalam diri kita, keluarga dan umat seluruh alam. Maka nanti ke sana jaga adab-adab kita yang mau datang, hubungan dengan baik, tunjukkan akhlak kita. Yang biasa bawa sifat-sifat buruk, tinggalkan dulu. Baru suka bercanda yang keterlaluan tadi itu kan, yang biasa-biasa mungkin ngepet, ngerokok dan sebagainya, taruh tempat yang aman. Apalagi yang masih suka-suka buka-buka HP, lihat yang berjilbab-jilbab syar'i gitu kan. Setan-setan pintar juga itu kan. Sentar wanita dipoles dengan bercadar juga, ini setan juga dengan jilbab.
Kalau yang preman dikasih telanjang kayak gitu. Maka kalau keluar setannya ikut juga. Ini lu lihat nih, dia udah soleha ini. Ini juga setan ini yang merusak. Maka ini tinggalkan sementara. Keluar 3 hari, HP di-off-kan dulu. Di-off-kan. Terus nanti di sana kita punya amir, ada ketua rombongan. Nah, ada ketua rombongan. Apa-apa saja kita harus tanya dengan ketua rombongan. Jangan kita memindahkan hal-hal yang nanti ketika kita di masjid yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita memindahkan jam apa saja, kita harus minta orang tempatan, tanya dulu. Terus kalau mandi, karena ini masjid orang, ini sebenarnya bicara begini nih, pembekalan ini karena ini ada baringin dengan ngaji, maka dipesan tadi udah karet 2 ini, 10 menit, udah 10 belum? Diperhatikan, lewat. Jadi benar-benar harus diperhatikan yang penting aja. Harusnya 2 jam, walaupun 3 hari pembicaraan nasihat itu harus 2 jam. Itu seluruh Indonesia, seluruh dunia. Maka nanti ke sana kita mau masuk sholat 2 rakaat dulu, tahiyatul masjid. Kalau tidur harus pakai alas. Ini hal-hal yang penting. Bicara jangan terlalu kemalaman. Seperti kita keluar bawa istri kita buat program buat istri kita, mati lampu jam sekian, hidup lampu jam sekian. Itu pun harus pada kita di masjid. Kita kadang untuk istri kita buat, untuk kita bebas. Nah, ini nggak boleh tuh. Jadi jam sekian lampu mati, jam sekian tidur. Nanti kalau di sana mandi di kamar WC atau kalau mandi jangan kayak di rumah. Kedengaran bukrak orang masyarakat takut, ya Allah, sian orang habis ini. Nanti tambah ini lagi air. Itu hati-hati. Kayak AC juga. Kalau masjid itu AC kita tanya dulu, boleh nggak kita hidupin? Karena biasa ada AC, ada kipas. Pokoknya setiap kegiatan kita dalam 1 kali 24 jam kita ikuti arahan orang-orang tempatan. Nanti ada musyawarah buat kita, nanti ada program dari 1 kali 24 jam, insya Allah nanti kita bicarakan di sana. Yang jelas luruskan niat bahwa adab akhlak yang baik. Bersedia semua insya Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل اصحاب رسول الله اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له احد صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اجعل حافظنا ولهم من النار نورا لنا ولهم في القبور وزواجنا ولهم على الصراط وأعمالنا ولهم يوم الفزع الأكبر. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh pada malam hari yang mulia ini ya Allah, setelah ngaji ini ya Allah, pandanglah kebaikan-kebaikan yang kami buat ya Allah, terimalah mujahadah-mujahadah kami ya Allah, walaupun mujahadah kami tidak seperti mujahadahnya orang-orang terdahulu ya Allah. Ini yang kami mampu ya Allah, kami belum mampu sebagaimana mampunya para sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kebaikan kami ya Allah, pandanglah kebaikan istri kami ya Allah, pandanglah kebaikan keluarga kami ya Allah, pandanglah kebaikan umat seluruh alamin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah hati kami dengan didikan sebagaimana Engkau mendidik hatinya para sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami sebagaimana jati dirinya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupannya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah anak keluarga kami sebagai anak-anaknya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah istri kami sebagaimana istri-istrinya para sahabat. Ya Allah, ridhokanlah kami ya Allah. Ya Allah, ridhokanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagaimana orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah mujahadah kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah mujahadah kami yang singkat ini ya Allah, pandanglah mujahadah kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ngaji kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah zikir kami ya Allah, terimalah amal dakwah kami ya Allah. Ya Allah, kami semain-main dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau telah pilih kami.
Ya Allah, terima kasih Engkau telah pilih kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Walaupun kami masih banyak main-main ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu kami ya Allah, dosa bapak kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Pandanglah kebaikan mereka ya Allah, terimalah mujahadah mereka ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada kedua orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah sejauh mata memandang ya Allah. Kirimkan angin-angin surga di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburnya sebagaimana jurang-jurang nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah anak keluarga kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, jagalah iman istri kami ya Allah. Kami titipkan iman kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman istri kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluarkan iman kami dari dalam hati kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman yang sempurna ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan membawa iman dan amal yang sempurna ya Allah. Istri kami juga ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai penolong kami nanti di kubur ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penolong kami nanti di yaumil mahsyar ya Allah. Jangan Kau jadikan anak kami sebagai fitnah dunia kami ya Allah, nauzubillah. Jangan Kau jadikan anak kami sebagai bencana kami di dunia ini ya Allah, fitnah kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut iman anak kami ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika. Ya Allah, kami bertawassul dan bertawajjuh kepada Nabi-Mu ya Allah. Bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah, isfa' lana indal maulal azim. Ya Allah, malam ini kami ingin berangkat menegakkan agama Nabi-Mu ya Allah, menegakkan agama-Mu ya Allah. Terimalah pengorbanan kami ya Allah. Ya Allah, ketuklah hidayah hati teman-teman kami yang belum bisa berangkat ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.